Janji yang luar biasa. Semua berkata janji yang luar biasa. Kita berbahasa Inggris sejenak, katakan awesome promise. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang, semua berkata kita tahu. Saya tahu. Apakah yang kita ketahui? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Semua berkata Tuhan ikut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dengan tujuan mendatangkan kebaikan. Semua berkata kebaikan bagi saya. Setiap kali Tuhan bekerja ada kebaikan yang datang. Saya ulangi sekali lagi, setiap kali Tuhan bekerja ada kebaikan yang datang. Oleh karena itu biarkan Tuhan bekerja. Ajak Tuhan untuk kerjasama. Luaskan pekerjaan Tuhan. Amin. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berapa banyak yang mengasihi Tuhan Yesus? Katakan saya ya Tuhan. Saya berdoa mulai saat ini apapun yang terjadi, ujung-ujungnya adalah kebaikan bagimu dalam nama Yesus. Kebaikan bagi kita. Haleluya. Dan itu memerlukan waktu. Amin saudaraku. Kita tahu ujungnya kebaikan. Kita tahu awalnya adalah niat yang baik. Tetapi di tengah-tengahnya ada banyak yang terjadi. Di tengah-tengahnya saudara ada kebingungan. Pasti. Di tengah-tengahnya ada tantangan. Di tengah-tengahnya ada mungkin tangisan juga. Tetapi kalau kita tetap percaya, maka kita akan melangkah terus. Dan di tengah-tengah inilah yang butuh iman. Di tengah-tengah inilah butuh menguatkan hati. Dan inilah yang akan terjadi tahun depan. Kita tahu akhirnya pasti jadi baik. Kita tahu akhirnya pasti menang. Kita tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Dan kita mulai awal tahun dengan harapan. Kita mulai awal tahun dengan niat baik. Yang setuju katakan haleluya. Tetapi tentunya akan ada perjuangan. Akan ada tantangan. Saya berdoa engkau tidak kalah dalam nama Yesus. Saudara ingat ada awesome promise. Saudara ingat ada janji yang luar biasa bagi saudara. Jangan berhenti. Jangan kalah. Yang setuju katakan haleluya. Saya hidupi ini betul-betul. Karena saya orang yang hampir menyerah. Tapi Tuhan mengingatkan kembali. Dan saya bawakan ini dengan rasa penuh sukacita. Bahwa Tuhan itu setia. Tuhan itu baik. Dan saya menyaksikan dengan hidup saya bahwa ada janji yang indah. Ada janji yang sempurna. Ada janji yang luar biasa. Dan Tuhan tidak akan gagal menggenapinya. Ayo sama-sama kita semangat, sama-sama menyala, sama-sama berapi-api. Karena segala sesuatu akan jadi baik. Haleluya. Kita memang tidak tahu apa yang terjadi pada masa depan. Tapi kita tahu siapa yang memegang masa depan. Kita tahu siapa yang memegang hari-hari hidup kita. Dan janji Tuhan mengatakan bahwa Dia akan memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Oh haleluya. Jadi berharaplah. Tuhan kita berkata berharaplah. Doakan apa yang kau harapkan. Mintalah karena aku akan memberikan lebih daripada apa yang kau minta dan doakan. Haleluya. This is wonderful God with wonderful promise. Ini adalah Tuhan yang ajaib dan Tuhan yang mempunyai janji yang ajaib. Tuhan yang luar biasa dengan janji yang luar biasa. Amin. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan tahu rencananya tentang engkau. Dan Dia tidak pernah terkejut dengan apapun yang jadi dalam hidup kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu. Memberikan artinya engkau miliki. Memberikan artinya diserahkan kepadamu. Bukan dipinjamkan. Yang suka cita katakan amin. Tuhan kita begitu kaya. Dia gak perlu meminjamkan. Dia mau memberikannya pada saudara. Apa diberikannya? Hari depan yang penuh pengharapan. Saya berdoa bahwa engkau memiliki harapan untuk tahun depan. Dan yang dijadikan Tuhan
melebihi ekspektasi dan harapanmu. Jadilah itu di dalam nama Yesus. Haleluya. Berharaplah hal yang besar dari Tuhan. Berharaplah kasih karunia yang besar. Berharaplah kekuatan dan kuasa yang besar menyertai saudara. Berharaplah berkat yang besar melimpahi hidup saudara. Jadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Dikatakan saudara, semua itu kebaikannya dilakukan Tuhan dengan firman-Nya. Firman Tuhanlah yang melakukan itu. Ibrani 1 ayat 3. Ia, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dia menopang semua yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dia topang hidupmu dengan firman-Nya. Dia topang pekerjaanmu dengan firman-Nya. Dia topang gereja ini dengan firman-Nya. Dia topang masa depan kita dengan firman-Nya. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, firman Tuhan yang utama pada tahun yang akan datang, bahkan mulai saat ini, selalulah percaya pada firman. Walau yang diperhadapkan pada kita seolah-olah mau membatalkan firman, jangan pernah batal firman itu di hatimu. Dunia mau menunjukkan bahwa firman itu tidak berkuasa, jangan sampai firman itu kehilangan kuasanya di hatimu. Pegang teguh, karena firman bisa membalikkan situasi. Firman bisa mengubah keadaan. Yang suka cita katakan amin. Firman Tuhan lebih berkuasa daripada kekuasaan apapun di dunia ini. Di dunia ini ada angin, di dunia ini ada badai. Tetapi ketika firman itu bangun, bangkit. Saya berdoa firman Tuhan dalam hidup saudara tidak tertidur. Firman adalah Kristus. Ketika Kristus, Yesus bangun, bangkit. Firman bangun, bangkit. Maka badai itu bisa ditenangkan. Haleluya. Engkau tidak perlu berargumen dengan badai. Engkau tidak perlu berargumen dengan gelombang. Engkau tidak perlu cari tahu dari mana datangnya badai dan gelombang. Yang kita perlu adalah badai itu berhenti. Gelombang itu berhenti. Haleluya. Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun. Ia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saya mau berkata kepada saudara yang hatinya masih ada badai pada saat ini. Dalam nama Yesus, firman Tuhan bangun dan bangkit di dalam engkau. Dan firman Tuhan ini berkata, diam, tenanglah. Apapun badai dalam hidupmu saat ini, menjadi tenang, teduh, menjadi damai, sangat damai. Sehingga engkau bisa waras menghadapi semua yang ada di hadapanmu. Yang suka cita katakan amin. Tuhan melakukannya dengan firman-Nya. Saya berdoa semua badai yang datang berkecamuk di tahun yang akan datang dapat ditenangkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Amin. Di dalam nama Yesus jadilah. Yang suka cita katakan amin. Firman Tuhan dapat menghidupkan apa yang telah mati. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras. Yesus berfirman, Lazarus marilah keluar. Dan orang yang telah mati itu keluar. Kaki tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Saudara, kematian adalah satu kuasa yang paling besar di dunia ini. Tapi berkali-kali Tuhan menunjukkan dia lebih kuat dari kematian. Amin. Amin. Ketika Yairus datang dan anaknya sudah mati, Tuhan Yesus berkata, talitakum, yang artinya, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Dan katakan dalam Markus 5:42, seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya telah 12 tahun. Kematian selalu membawakan beban emosional, duka cita yang besar, kesedihan dan tangisan. Apapun jenis kematiannya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, tapi Tuhan Yesus bisa menghidupkannya kembali dengan firman-Nya. Tapi apa yang dilakukan Tuhan bukan hanya dia menghidupkan kembali, tapi dia angkat beban emosional engkau. Sayang, tahun ini engkau hidup, saya hidup. Tapi saya mengaku beban emosional itu tinggi. Stres tinggi. Adakah di sini amin untuk itu? Loh, jangan malu-malu. Amin untuk itu, betul? Kita memang hidup, ditolong Tuhan, diberkati, tapi terus terang
Beban emosional itu tinggi. Apa yang dilakukan Tuhan kepada Yairus? Saya tidak dapat bayangkan betapa tinggi beban mentalnya ketika orang datang padanya dan berkata, "Sudahlah, jangan susahkan guru lagi. Anakmu sudah mati." Di dalam ini, di luar mungkin dia senyum. Di luar mungkin dia menangis. Tapi di dalam ini lebih daripada itu. Di dalam ini berkecamuk segala sesuatu. Berkecamuk yang berkata sudah terlambat. Berkecamuk yang berkata gak ada gunanya lagi. Berkecamuk yang berkata masih bisa kok, kan ada Yesus. Berkecamuk yang berkata apa yang bisa dibuat Yesus. Berkecamuk yang berkata Tuhan asalkan kau gak peduli. Berkecamuk juga iman yang berkata masih bisa atau gak ya Tuhan. Semua di dalam terlalu berat baginya. Itu sebabnya Yesus intervensi dan berkata jangan takut, percaya saja. Saya mau bawakan firman Tuhan ini bagi engkau yang berkecamuk sesuatu di hatimu. Beban-beban mental, beban-beban batiniah, emosi yang tinggi apapun. Apakah itu amarah, apakah itu dendam, apakah itu kekecewaan, apakah itu tekanan. Saya mau bawakan firman Tuhan ini. Jangan takut, jangan marah, jangan dendam, jangan khawatir, jangan tertekan. Percaya saja. Haleluya. Haleluya. Dan kemudian mengusirkan setan iblis. Saudara, Matius 8 ayat 16 berkata, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata firman, Yesus mengusirkan roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Sepatah kata firman bisa mengusirkan setan. Tahun depan yang berkuasa atas kita bukan setan. Yang merasuk kita bukan setan. Tahun depan yang berkuasa atas kita ialah firman. Dan kalaupun ada yang merasuk kita dalam tanda kutip, biarlah firman yang memenuhi kita, yang mengendalikan kita. Haleluya. Ada hikmat kebijaksanaan dari Roh Kudus yang mematahkan semua tipu daya licik iblis. Setan tidak bisa menipu engkau dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan memerintahkan pergerakan berkat. Saya suka ini. Amin. Mazmur 133 ayat 3. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Kehidupan selama-lamanya di sorga bukan dimulai nanti di sorga, dimulai di sini. Kehidupan kita sekarang inilah yang menentukan sorga atau neraka. Maka kehidupan untuk selama-lamanya juga mulai dari sini. Dan kehidupan yang diberikan Tuhan adalah kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Saya berdoa saudara sadar dan terima kepenuhan Tuhan. Yang sukacita katakan haleluya. Tuhan kita melaksanakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Sangat berkuasa firman. Dan ini tambahan bagi kita. Bahkan Tuhan dapat mengatur binatang-binatang dengan firman-Nya. Yunus 2 ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan pada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Haleluya. Tuhan berfirman kepada ikan patu. Tuhan berfirman pada saudara. Haleluya. Amin. Amin. Dan tahukah saudara, karena ikan patu satu negeri diselamatkan. Nah, saya percaya karena saudara patuh ada sesuatu yang dikerjakan Tuhan yang lebih besar lagi. Haleluya. Yang sukacita katakan amin. Yang jelas firman Tuhan tidak akan pernah gagal. Dan firman Tuhan akan melakukan kehendak Tuhan dengan kelimpahan. Dengarkan baik-baik ya. Yesaya 55 ayat 11. Saudara tahu ayat ini pasti ya, bukan ayat yang demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan it shall prosper in the things which I sent it. Memang prosper itu artinya berhasil, tapi bukan sekedar berhasil, karena berhasil itu dalam bahasa Inggris adalah sukses. Amin saudaraku. Sukses. Tapi prosper itu berhasil telak. Bukan sekedar menang 1-0, tetapi yang namanya kalau sukses menang itu 1-0 itu sukses.
Memang beratlah keadaan pertandingan, tapi kita menang, sukses kita menang 1-0. Beratlah keadaan pertandingan, sukses kita menang 3-2. Nah, ayat ini dipakai orang-orang untuk bertahan pada masa sukar. Dan banyak orang yang tengah jalan berkata, kok nggak jadi apa-apa. Karena saudara, dia melihat kepada keburukan itu. Kalau kita mau terjadi sesuatu, kita harus melihat kepada firman. Maka hari ini ada beberapa perkara mengenai ayat ini, dan saya bawakan hanya satu, karena minggu-minggu berikutnya kita akan segera membawakannya lagi yang lainnya. Sukacita katakan amin. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini adalah janji yang pasti. Jadi nomor satu, ini adalah janji yang pasti. Kurang kuat amennya. Semua berkata ini pasti. Tidak ada keraguan di sini. Amin. Jadi tidak ada keraguan bahwa segala sesuatu bisa berubah. Yang buruk jadi baik, yang baik jadi lebih baik lagi. Amin. Yang rendah jadi tinggi, yang tinggi lebih tinggi lagi. Yang miskin jadi kaya, yang kaya lebih diberkati lagi. Ini adalah janji yang pasti. Dan ayat ini dibuka, dikatakan, and we know. Bahasa Indonesia dikatakan, dan kita tahu sekarang. Sekarang ini kau perlu tahu. Mengapa dikatakan kita tahu? Karena ada sebabnya. Kata kita tahu diambil dari kata aslinya yaitu eido. Eido bahasa Greka itu artinya ada kepastian dari pengalaman masa lalu, ada pengertian dan pengetahuan dari keadaan sekarang. Jadi kita tahu, tahukah saudara? Tahukah Anda? Itu yang penting. Karena saudara, sekarang ini dunia ini banyak yang kita tahu yang tidak penting, dan banyak yang penting yang tidak kita ketahui. Ini yang gak boleh. Kita tahu semua tentang clickbait di internet. Kita tahu semua tentang kehidupan para artis. Tetapi kita tidak tahu tentang hidup kita. Kita tahu semuanya tentang apa yang terjadi di dunia ini. Tapi kita tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di alam roh. Sayang, amang, inang, bapak, ibu, kalau engkau tidak tahu, itu akan lewat di depan matamu. Sekarang, semua orang tahu ada gereja kemenangan di Indonesia di Jalan Sisingamangaraja. Tapi kalau engkau tidak tahu tempatnya di mana, maka engkau akan melewati gereja itu. Yang mengerti katakan amin. Semua kita tahu bahwa pada akhirnya akan jadi kebaikan. Tapi kalau saudara tidak tahu, yang mau saya sampaikan ini, janji ini, maka kebaikan itu akan melewati engkau. Tidak semua orang ditolong Tuhan. Ada saatnya Tuhan berkata Dia hendak melewati mereka. Itu sebabnya kita menyanyi, berdoa, Tuhan jangan lewatkan aku. Karena Tuhan, Alkitab mengatakan Yesus berkehendak melewati mereka. Ada sebabnya, 2 minggu lagi akan saya sampaikan pada saudara. Jangan sampai Tuhan melewati kita tahun yang akan datang. Yang mengerti katakan haleluya. Kita tahu sekarang dikatakan karena ada kepastian dari masa lalu dan pengetahuan dan pengertian akan masa sekarang. Ini artinya dua hal. Yang pertama sekali kita punya pengalaman dan kepastian Tuhan menepati janjinya, itu dari masa lalu. Yang mengerti katakan haleluya. Kita punya pengalaman, dan kalau Tuhan melakukannya sekali, Dia akan melakukannya lagi. Adakah pengalaman saudara tentang hal itu? Kalau saudara tahu hari ini kita ada duduk di sini pun ini adalah pengalaman. Dan saya percaya tahun depan pun engkau akan duduk, kalau enggak di sini, di gedung yang lebih besar lagi. Yang mengerti katakan haleluya. Haleluya. Nah saudara, dikatakan dalam 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab melalui Dia Allah sudah mengatakan ya terhadap semua janjinya. Berdasarkan itulah kita mengucapkan amin kepada Allah karena Yesus Kristus. Kita berbuat demikian supaya Allah dimuliakan. Bahasa Indonesia sehari-hari mengatakannya amin.
Melalui Kristus dia sudah mengatakan ya terhadap semua janjinya. Jadi kalau dulu Tuhan sudah genapi satu janji, hari ini juga ya. Ya, maka kau menjawab amin. Lebih kuat aminnya sekali lagi. Amin. Come on. Haleluya. Nomor 2, pengetahuan dan pengertian pada saat ini. Kita tahu bahwa Tuhan kita pasti menepati janjinya, karena gak ada yang mustahil baginya. Lukas 1:38, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terjemahan NIV mengatakan, Lukas 1:37 dikatakan, for no word from God will ever fail. Yang berarti tidak satu pun daripada firman Tuhan yang bisa gagal. Haleluya. Maka hari ini saudara harus tahu, ini adalah janji yang pasti. Haleluya. Whatever happen, apapun yang terjadi, tahan tangismu, berpegang pada firman. Mau Omikron datang, doesn't no matter, gak masalah, janji Tuhan tetap iya dan amin. Mau punya kerja, mau nggak punya kerja, mau punya usaha, mau nggak punya usaha, mau ibadah atau nggak ibadah, sudah dibuktikan tahun yang lalu, Tuhan tetap peliharakan. Gereja tetap jalan, kehendak Tuhan tetap maju. Tuhan Yesus ajaib, terpujilah Tuhan. Tidak ada satupun daripada firman Tuhan yang bisa gagal. 2 Petrus 3:9 mengatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Itulah yang perlu kita ketahui sekarang ini. Semua berkata, sekarang saya tahu. Amin. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, kita perlu tahu supaya jangan kita kelewatan, supaya kita bisa menerimanya. Yesaya 43:19, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kita harus tahu ada jalan yang dibukakan Tuhan bagi kita. Saya ulangi sekali lagi, tahun depan ada jalan yang dibukakan Tuhan bagimu. Semua berkata, sekarang saya tahu. Taulah, jangan bimbang lagi. Karena kalau orang tidak tahu, dia bisa bimbang. Amin. Amin. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tidak tahu, maka kita tidak bisa mendapatkannya. Tahun ini kita bisa mendapatkan janji Tuhan dimulai dengan sekarang saya tahu. Eido. Pertambahan pengetahuan. Dengar, saya dorong saudara untuk belajar lagi. Dahulu GKII mengatakan gak penting pengetahuan. Dan saudara dia kasih tunjuk pendeta-pendeta yang gak punya pengetahuan. Sayang, siapa rupanya pendeta yang gak punya pengetahuan yang dipakai Tuhan? Semua punya pengetahuan sayang. Reinhard Bonnke, Pak. Reinhard Bonnke doktor teologi sayang. Engkau aja yang gak tahu. Karena dia tidak seperti saya mencantumkan gelar doktornya. Kenapa aku cantumkan gelar doktornya? Karena orang Indonesia ini perlu kali kayak gitu. Kalau gak dihormatinya. Yang mengerti katakan haleluya. Banyak yang mau kita kerjakan. Tidak bisa lagi kayak dulu. Saya dengarkan baik-baik. Engkau bisa bersembunyi di balik banyak hal, tetapi sekarang orang udah bertambah cerdas. Dan saudara akan tahu, ketika engkau berbicara, orang akan tahu gak ada isinya. Yang mengerti katakan amin. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, maka tahun depan kita harus menggali pengetahuan lebih lagi. Dengar, bukan titel yang kau kejar. Haleluya. Memang bukan titel yang menentukan keberhasilan, tapi pengetahuan yang menentukan keberhasilan. Karena gelar itu hanyalah satu penghargaan akan apa yang kau ketahui. Pengetahuan itu yang penting. Maka tahun depan tambahi pengetahuanmu. Sayang dengarkan, Anda mau berkat lebih dan memberkati lebih, gak akan bisa Petrus mengalahkan Paulus. Karena Paulus punya pengetahuan yang lebih lagi. Yang mengerti katakan haleluya. Jadi oleh karena itu saya ajak, jadilah GKI yang cerdas.
Jadi GKI yang cerdas. Haleluya. Semua itu ada dibuat Tuhan untuk jadi kebaikan. Kalau engkau mau belajar. Sekarang saya tahu, tambahi pengetahuanmu. Jangan apa-apa nggak tahu aku. Sekarang ini lihat baik-baik. Orang malas selalu melarikan diri dengan perkataan nggak tahu aku itu. Nggak tahu aku itu. Sekarang nggak bisa. Kalau Anda tidak tahu, cari tahu. Ayo maju semuanya. Yang suka cita katakan amin. Haleluya. Baik, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Adakah saudara diberkati hari ini? Jadi terimalah janji Tuhan yang pasti dalam kehidupan saudara. Dalam nama Yesus semua pasti jadi baik. Haleluya. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.